Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kami hadir untuk menghantarkan informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim kali ini. Segera akan kita ikuti bersama saya, Muhammad Haikal. Mudik lebaran menggunakan kapal laut pada tahun ini tidak diwajibkan melampirkan bukti vaksin COVID-19 seperti tahun sebelumnya. Kendati demikian, para pemudik tetap diimbau menerapkan protokol kesehatan. Berbeda dengan tahun lalu, mudik lebaran melalui Pelabuhan Sampit pada tahun ini tidak lagi menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti yang terlihat beberapa waktu lalu saat ratusan pemudik berangkat dari Pelabuhan Sampit menuju Surabaya. Jika pada tahun sebelumnya, para pemudik wajib menggunakan masker dan melampirkan bukti telah vaksin, sementara di tahun ini, aturan tersebut lebih longgar. Tidak ada petugas yang mewajibkan penumpang menggunakan masker atau meminta bukti vaksin maupun rapid test antigen. Manajer PT Dharma Lautan Utama Cabang Sampit, Hendrik Sugiharto mengatakan, Kementerian Perhubungan tidak lagi mewajibkan penerapan protokol kesehatan pada tahun ini. Kendati demikian, pihaknya tetap menghimbau para pemudik untuk tetap menjalankan protokol kesehatan selama perjalanan. Disampaikan juga bahwasanya kalau untuk aturan sudah tidak ada, jadi seluruh pelanggan sudah bebas menggunakan syarat ya. Cuma kami dari operator tetap menghimbau bagi masyarakat atau pelanggan yang memang belum vaksin, baik itu dosis 2 maupun lengkap, kami harap untuk bisa mendapatkan kesempatan melaksanakan vaksin di daerah masing-masing. Sementara, arus mudik di Pelabuhan Sampit sudah mulai terjadi. Jumlah pemudik diperkirakan akan terus meningkat hingga mendekati Lebaran. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, sedikitnya 40 orang warga di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami gejala keracunan usai menyantap kue takjil berbuka puasa. Bahkan, satu orang dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami muntaber berat karena terlambat mendapatkan perawatan medis. Warga Sampit yang mengalami gejala keracunan terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Kondisi kesehatan mereka terus menurun pasca memakan makanan yang diduga mengandung racun. Pasien yang datang umumnya mengalami diare serta muntaber, sehingga perlu mendapat pertolongan medis yang intensif. Setidaknya terdapat 40 orang yang mengalami keracunan tersebut. Usai menjalani perawatan, 17 orang harus menjalani rawat inap, sementara pasien lainnya menjalani rawat jalan, namun terdapat satu pasien yang dinyatakan meninggal dunia akibat terlambat mendapat pertolongan medis. Informasi dari para korban, gejala keracunan dirasakan usai menyantap kue bernama kue ipau saat berbuka puasa. Kue khas Ramadan itu dibeli dari sebuah rumah makan di Jalan Usman Harun, Kecamatan Baamang Sampit. Hasil pemeriksaan laboratorium rumah sakit terhadap sampel makanan yang dikonsumsi korban ditemukan banyak bakteri E. coli pada kue ipau tersebut. Hal itulah yang menyebabkan para korban mengalami diare dan muntaber. Hasilnya memang hasil sementara memang banyak kuman E. coli-nya ada di kue tersebut. Kami juga sudah melaporkan ke Balai POM Palangkaraya karena ini adalah kewenangan Balai POM sebenarnya. Kewenangan Balai POM yang menentukan apakah ini ada kumannya atau tidak, sebenarnya Balai POM yang menentukan. Hari ini Balai POM datang ke Sampit mengambil sampel itu dan bisa ke lokasi pembuat kue tersebut. Informasi yang meninggal itu ada satu orang, tapi informasi ada komplikasi yang lain. Karena mungkin karena terlalu banyak muntahnya, terlalu banyak diarenya sehingga yang bersangkutan kekurangan sehingga menyebabkan komplikasinya. Informasi yang kami dapatkan hari ini ada kurang lebih 40 orang yang terkonfirmasi yang terduga. Yang masih dirawat berapa? Yang dirawat ini kita belum dapat informasi.
sementara ini juga seorang lagi rumah sakit. Nah, selebihnya mungkin sudah ada yang sembuh atau masih sedang pulang atau masih ada yang dirawat di rumah. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur yang datang ke rumah sakit menjenguk pasien mengingatkan para pedagang makanan agar memperhatikan keamanan masakan mereka sehingga tidak menimbulkan permasalahan serupa di kemudian hari. Saya juga kembali mengingatkan masyarakat kita, khususnya pedagang-pedagang atau pembuat kue atau makanan lainnya, tolong diperhatikan betul bahan yang dipergunakan. Jangan sampai, ini contoh, jadi apalagi saya menerima laporan ada salah satu yang sudah korban meninggal dunia. Dan saat ini kita menunggu hasil lab dan itu BPOM juga akan datang ya. Karena ini korbannya cukup banyak. Belum lagi kita belum tahu apakah yang 40 ini ada juga mungkin yang sudah terkena tapi merasa masih bisa bertahan di rumah, dia tidak melapor atau tidak datang ke rumah sakit. Jadi tidak menutup kemungkinan ini akan bertambah lagi. Karena namanya orang jualan kue dan apalagi saya dengar itu sistem online. Jadi tinggal diantar ke rumah. Nah itu dan itu supaya masyarakat banyak senang makan. Saat ini, pedagang yang menjual kue diduga yang menyebabkan keracunan masih diizinkan berjualan, namun mereka diminta tidak menjual kue IPO tersebut. Masud Badarudin, Hayat TV. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama Ramadan, manajemen PT Dharma Lautan Utama Cabang Sampit ajukan dispensasi tambahan jumlah penumpang kapal. Apalagi saat ini telah ada beberapa keberangkatan yang tiketnya telah habis terjual sesuai kapasitas angkut. Selama Ramadan tahun 2023, PT DLU menyiapkan 7 call atau keberangkatan dengan rute pelabuhan Sampit tujuan Tanjung Perak, Surabaya. Menggunakan kapal motor atau KM Kirana 1, keberangkatan terakhir pada Rabu 29 Maret dengan mengangkut 532 orang penumpang. Hingga saat ini hanya tersisa 5 keberangkatan KM Kirana 1 tujuan Surabaya, yakni tanggal 2, 6, 11, serta 15 dan 19 April. Untuk 3 keberangkatan terakhir, tiket kapal telah terjual sesuai kapasitas angkut 570 penumpang. Ditambah lagi, PT DLU yang biasanya mengoperasikan 2 kapal di Pelabuhan Sampit dengan tujuan Surabaya dan Semarang, pada Ramadan tahun ini hanya mengoperasikan 1 kapal tujuan Surabaya. Untuk itu, manajemen PT DLU Cabang Sampit mengajukan dispensasi tambahan jumlah penumpang untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang, terutama memasuki H-15 menjelang Idul Fitri mendatang. 30 sampai H-2 itu ada 7 call ya. 7 call yang 2 call sudah terlaksana dari kemarin sampai hari ini dan masih ada sisa 5 call. 5 call itu ada tanggal 2 April, tanggal 6 April itu masih open tiket kami, sedangkan untuk tanggal 11, 15 sama 19 April itu sudah penuh ya sesuai kapasitas angkut kami. Sedangkan kami sudah bersurat dengan manajemen kantor pusat bahwasanya kami berharap bahwasanya ada tambahan dispensasi. Nanti bila ada tambahan dispensasi akan kami koordinasikan dengan pihak KSOP dalam hal ini terkait dengan antisipasi lonjakan tersebut seperti itu. Sementara terkait harga tiket penumpang KM Kirana 1 dari Pelabuhan Sampit tujuan Surabaya mengalami 2 kali kenaikan harga dari tarif dasar sebesar Rp290.000. Kenaikan pertama terjadi pada H-20 hingga H-10 Idul Fitri sebesar 30% menjadi Rp385.000. Kenaikan kedua mulai H-9 hingga H-2 Idul Fitri sebesar 40% menjadi Rp415.000. Masud Badarudin, Hayat TV.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Halikinur SIMM, Bupati Koto Timur beserta seluruh keluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi seluruh umat Islam Kabupaten Koto Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan puasa, serta memberikan kita banyak pahala dan berkah di bulan suci ini. Selama bulan Ramadan, marilah kita memperbanyak ibadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya berharap Ramadan kali ini menjadi momentum yang spesial bagi kita semua, di mana kita dapat merenungkan diri, menghargai kehidupan, dan mempererat tali silaturahmi antara sesama umat muslim. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam menjalankan puasa dan menerima amal ibadah kita dengan penuh kerjaannya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Semoga kita dapat mencapai kemenangan di akhir bulan suci ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu durjana berbajukan kesenangan, menghadang kemaksiatan, bertopeng kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjalani bulan penuh berkah ini dengan penuh kebahagiaan. Mari gunakan kesempatan ini untuk membersihkan hati dan memperbaiki diri, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Tajuddin Nur Asra, pemimpin Bangkalteng Cabang Sampit, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga di bulan penuh berkah ini, bulan penuh hikmat ini, kita semua mendapatkan kesabaran, kekuatan, dan ketenangan hati, serta mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu dari Kabupaten Kota Waringin Barat diinformasikan sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi dalam mengisi bulan Ramadan, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kota Waringin Barat menggelar bakti sosial dengan bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren dan panti asuhan yang ada di Pangkalan Bun. Sebagai satu bentuk kepedulian dan semangat berbagi dalam mengisi bulan Ramadan, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Waringin Barat menggelar bakti sosial dengan bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren dan panti asuhan yang ada di Pangkalan Bun. Berangkat dari kantor PWI Kota Waringin Barat, rombongan menuju kedua lokasi penyaluran bantuan sosial Ramadan berbagi, yakni ke pondok dan panti asuhan Tahfizul Quran Darul Al-Hikmah, Kelurahan Sidorejo, kemudian yang kedua ke Panti Asuhan Kurnia Ummah Batu Aji Beringin Rindang, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan. Penyaluran paket sembako dipimpin langsung Ketua PWI Kota Waringin Barat, Syamsuddin Danuri, beserta puluhan anggota dan pengurus.
Penyerahan secara simbolis dilakukan Ketua PWI Kota Waringin Barat didampingi pengurus PWI Kota Waringin Barat kepada pengurus pondok atau panti. Harapan dengan kegiatan bakti sosial yang dilakukan ini bisa menumbuhkan rasa cinta kepada sesama dan sekaligus menjalin tali silaturahmi antar sesama anggota PWI Kota Waringin Barat, terutama di momen bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar kegiatan bakti sosial yang setiap tahun kita sudah laksanakan. Untuk hari ini kita berbagi sembako ke 2 pondok pesantren, yang satunya ke panti asuhan dan juga nanti ke salah satu ke beberapa rekan-rekan anggota PWI kita yang ada yang sakit, ada juga yang sudah senior, yang sepuh. Selain menyalurkan bantuan paket sembako kepada pondok pesantren dan panti asuhan, kegiatan hari ini juga dirangkai dengan pembagian paket takjil atau snack berbuka puasa yang diberikan kepada para pengendara. Dan yang terakhir, kegiatan hari ini diakhiri dengan buka puasa bersama jajaran pengurus dan anggota PWI Kota Waringin Barat di kantor PWI Kota Waringin Barat, Jalan Sultan Syahrir, Pangkalan Bun. Tim Liputan SBTV. Pasar Ramadan menjadi yang wajib ada di setiap bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak? Setelah seharian menahan haus dan lapar, berpuasa terasa pas jika berbuka dengan aneka takjil. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat yang tinggi untuk berburu takjil di Pasar Ramadan Masjid Besar Al-Baido, Kecamatan Kumai. Dan berikut informasinya untuk Anda. Bazar Pasar Ramadan Masjid Besar Al-Baido Kumai dipadati masyarakat saat Ramadan tiba untuk referensi menu berbuka puasa. Pasar Ramadan ini terletak di sekitar Masjid Besar Al-Baido Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sore hari, pedagang sudah mulai menggelar aneka takjil, mulai dari sop buah, es kelapa, dan aneka kue, serta masih banyak lagi yang lainnya. Bazar Pasar Ramadan Masjid Besar Al-Baido Kumai kembali dibuka setelah 2,5 tahun tutup karena pandemi COVID-19. Kini warga Kota Waringin Barat, khususnya Kecamatan Kumai, antusias berbelanja untuk keperluan berbuka maupun bekal untuk sahur. Selama bulan puasa ini, Jalan Masjid Al-Baido tepat di depan Masjid Besar Al-Baido Kumai dirubah menjadi Bazar Pasar Ramadan. Di Pasar Ramadan, selain takjil juga dijumpai menu makanan tradisional yang sudah jarang ditemui pada hari-hari biasa, di antaranya wadai bingka dengan berbagai macam rasa. Salah satu anggota takmir Masjid Besar Al-Baido Kumai, Hendra, menjelaskan, Bazar Pasar Ramadan ini dikelola oleh takmir dan Ikatan Remaja Masjid Al-Baido Kumai bekerja sama dengan Majelis Zikir dan Selawat. Peserta Bazar Pasar Ramadan ini berasal dari pedagang, baik dari desa maupun kelurahan yang ada di Kecamatan Kumai. Di antaranya Desa Sungai Tendang, Sungai Kapitan, Kelurahan Candi, Kumai Hilir, dan Kelurahan Kumai Hulu. Pesertanya ya seluruh masyarakat Kumai dan sekitarnya. Jadi dari Candi ada, dari Sungai Tendang ataupun Kapitan. Alhamdulillah semua fokusnya ke sini gitu. Alhamdulillah setiap tahunnya semakin tahun semakin ramai. Soalnya kan di sini ada pasar ikan, jadi sembari dia belanja ikan, sembari langsung pasar Ramadan gitu. Jadi berbagai macam kue, alhamdulillah semuanya lengkap ada di sini. Alhamdulillah, kecuali tidak hujan, cuaca tergantung cuaca. Apabila cuacanya hujan, maka antusias masyarakat itu rendah. Apabila cerah, insya Allah alhamdulillah penuh. Mungkin wadai kue-kuenya akan habis terjual semua. Harga yang ditawarkan para pedagang di Pasar Ramadan ini cukup murah dan terjangkau. Pasar Ramadan yang dikelola oleh takmir Masjid Besar Al-Baido Kumai ini juga menjadi wisata kuliner menjelang berbuka puasa. Datang dan nikmati
Serunya berburu takjil di Bazar Ramadan Masjid Besar Al-Baitul Kumai. Jamri, SBTV. Sampai di sini jumpa kita untuk Jurnal Kotim edisi weekend kali ini bersama saya Muhammad Haikal. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat menikmati weekend Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.